harus pakai flicker, dia harus pakai tinggal wild charge saja. Gak akan selamanya itu dan sekarang ini akan ada perebutan yang cukup signifikan. Guinevere, tidak ada pertukaran dengan Nolan kali ini. Oke, win yang langsung diamankan oleh Disvolt. Tapi di satu sisi, ini ada One yang terlepas nih. One Marky kah? One Marky langsung keluar aja. Dan bahkan di sebaliknya, dari sisi Geek Farm, mereka udah harus bisa ngamanin ke arah mid laner terlebih dahulu. Valiant. Yes, itu dia. Mereka harus ngamanin mid laner terlebih dahulu. Tidak ada Faramis? Ya, tidak ada Faramis. Dan juga di sana dia punya power burst. Tidak ada power burst untuk sosok dari One yang bisa didekati oleh seorang Valentina. Tapi mereka masih punya chance kalau Sunset Lovers ini akan bermain dengan Marsha. Hero apa yang kira-kira bisa dibawakan Baloy dan punya efek knock up airborne? Minot? Minot Tapi di di ban. ban. Kufra? Chow? Matilda? Matilda. Matilda sih. Tapi kalau Matilda akan menambahkan bagaimana One dengan pasif yang nanti bisa memicu Popheus untuk selalu berada di udara. Tapi kalau misalnya menuju ke arah yang lain, it's okay, no problem untuk One. Karena aku mikirnya kenapa perlu efek knock up airborne. Biar nanti Valentina dari Abo ini ketika menggunakan Violet Requiem, itu bakal bener-bener bisa auto terbang gitu loh. Iya. Pakai super magicnya dari passive Guinevere. Tapi ternyata Matildanya dibawakan sama Disvolt itu sendiri. Dan ini kalau misalnya dari kanan mereka melihat posisi yang udah kesulitan seperti ini bisa saja itu mengarah ke arah Esmeralda loh. Bisa saja. Karena lihat belum Ya, ada yang bisa, potensinya bagus banget. gak ada yang bisa all in Esmeralda sekarang posisinya di 3 pick mereka. Ya, dan Gak ada yang mereka tinggal membawakan band terhadap hero-hero yang bisa menumbangkan Esmeralda kayak Kari. Atau mungkin ketika kita berbicara late game, kalian masih ada Brody sih sebenarnya. Itu dia, paling aman. Paling aman soalnya. Mas. What? What? Tapi 5% win rate. What di Dewa. Oh iya benar, Oh, iya. super awat itu. Seberapa Supriyadi. Kalian akan terpukau ketika melihat Ranger Emas tiba-tiba jadi pintar ya guys ya. Enggak, aku cuma ngelihat tidak ada yang bisa megang untuk saat ini. Tapi masanya Tidak kalau pick awal. ngambil Esmeralda di Pick sini. pertama kan? Pick pertama Esmeralda. Dan aku suka band Dairotnya sih. Band Dairot, band Kari? Band Daerah tuh biar lebih pasti aja kalau seandainya Popheusnya nggak Popheus mid lane. Iya. Karena Popheus kan lumayan fleksibel apalagi bareng sama Matilda nih. Jadi terbangnya rotasinya udah pasti bakal lebih efisien. Yang terbang banyak tuh. Yang terbang banyak banget. soalnya. Daerot, Kari aku lebih setuju dibanding Daerot Brody. Iya, Kari kayaknya Brody lebih itu paling masih oke. masih ada antik, masih punya blade armor, masih punya ini loh. Tidak burstnya itu nggak sekari. Kari itu udah nggak apa sih, siapa yang bisa dengan Kari? High loss itu mau sebanyak-banyaknya darah, nggak bisa setebal-tebalnya armor. nggak Apalagi akan ada. sekarang banyak banget hero-hero dive ya. Malah jadi makanan Kari gak sih? Iya. Cicil-cicil ya kan. Pakai Terus dia sendiri purify, aduh. Tapi mereka ada Brody ini yang sangat disayangkan dan mereka terlalu berani. Apakah ini momen untuk Franco-nya Baloyski Mereka muncul tahu. ya? Atau Aku Kaja? tahu, atau gini. Supres yang pasti. Mereka lebih memikirkan ini jarak close combat. Kenapa aku bilang close combat? Brody tidak sejauh Kari range-nya. Walaupun Kari memang punya power di arah mid to the late game, tapi mungkin mereka akan mengandalkan early game power. Iya, mereka kayak memastikan kalau misalkan Disvolt yang membawakan Kari, mereka akan pressure early game. Karinya nggak Setidaknya nanti one-one ini benar-benar bisa lead Power, the game. prematur. Bisa jadi one-one yang benar-benar leading dari early. Karena kan Iya, dia hero Wan. late game. Iya, lawan iya. prematur yang jadi sebelum waktunya. Benar. Oke, tapi Kari yang akan diamankan. So, Esmeralda ini akan ditaruh di area XP kan? Picknya wise banget. Fanny. Itu pick yang sangat wise. Fredrin. Aku memang lebih suka ke arah Fanny Ben ya untuk ada Deathsfall. Kenapa? Biar mungkin dari sosok dari tim Geek Farm, ini dia ngebuka lagi badan dia entah pakai Fredrin, entah pakai Baxia udah di ban atau Lancel sekalipun. Dan menganggap Deathsfall ini punya power karinya lebih maksimal. Karena ini tanker-tanker semua yang udah ada kelihatan dua badannya. Iya. Ini malah membuka potensi untuk Kari makin lebih Terbuka, Lebih lebih iya. nggak terbuka. sih? Karena bawa Fredrin Esmeralda kan. Dan Iya. kalau kayak gitu cara mainnya, Baloy mainin Kaja. Iya, Baloy udah opsi mainin terbaik Kaja. itu. Kaja atau Franco tuh udah opsi terbaik dua-duanya. Plus jalannya bareng sama Aboy. Itu udah Oh, itu pasti udah bakal di-burst bisa tuh. eksekusi sih. Karena Karena Valentina early game kalau pegang kendali, apalagi nanti memiliki lightning truncheon, damage-nya akan lebih pasti lagi juga. Tapi kita lihat draft dari Disvolt, Terisla, dan Beatrix. Beatrix. Clear Wave ternyata yang jadi powernya. Oke, Beatrix ya. Dan mereka mungkin bisa kita bilang
langsung melakukan sedikit manuver. Mereka taruh Povius dari mid lane, itu juga bisa mengcounter pergerakan dari seorang Valentina, tapi tidak selama itu. Dan bahkan Kate-nya bisa ke dalam Profesor. Ingat, Valentina dash-nya itu nggak maksimal. Iya. Target utama dari seorang Povius ini tetap harus ke arah 1-1. Sekarang Baloyski apakah dia akan bermain pick over, apakah dia mau bermain dengan Kajanya, atau bahkan sekarang mereka akan coba bermain dengan healer. Kaja paling aman udah. Gak ada lagi kan? Kaja. Hero-nya habis soalnya. Kalau Franco kayaknya bakal bener-bener bahaya banget. Kayak ya one moment banget juga momennya kan. Ini emang paling bagus Kaja, karena emang dari awal kita udah sempat mention kalau Kaja ini yang paling bisa dan paling pasti untuk menghentikan Poveus dengan loncatannya. Wow, dan itu dia. Kita sudah melihat bagaimana draft dari Geek Farm ini benar-benar kayak mereka melepas resiko yang ada, tapi mereka juga datang dengan planning yang mungkin bisa dibilang udah sesuai apa yang mereka harapkan. Lihat line up ratingnya. Ini benar-benar line up rating yang tidak begitu berbeda jauh bahkan. Iya. Dan membuat potensi dari Geek Farm juga akan sedikit terlihat ketika nanti menuju ke Land of Dawn dan Poveus mid lane. Yang tadi sempat kita perbincangkan untuk Sunset Lover akan muncul untuk mendinai bagaimana Marky dengan dash ability 1-1. Oke. Right, langsung saja ini dia match point untuk tim Indonesia. Geek Farm, mampukah mereka mengamankannya atau bahkan pejuang Warrior Deus Volt kali ini mampu memaksa mereka ke game yang ketiga? Mari kita menuju ke dalam Lane of Down. Match point di tangan tim Indonesia. Wow. Satu langkah lagi tentunya untuk mensecure posisi mereka di babak group stage, Bung KB. Iya, biar lebih secure lagi tentunya agar terancam mampu. Gak sih ini? Oh, kalau misalkan kita berbicara terancam, semuanya terancam di match kali ini, Cimomo. Bener sih, Be. Karena kalah di sini tuh kayak bukan pilihan. Apalagi kalau kita berbicara bagaimana nanti hasil selanjutnya. Untuk pertandingan-pertandingan yang ada di grup D juga masih cukup banyak. Sehingga perlu kita saksikan lagi bagaimana development yang akan tercipta dari Geek Farm di game yang kedua kali ini. Rotasi yang belum bisa dilakukan Aboy karena pressure di area mid lane-nya cukup keras. Dan mereka sadar akan hal tersebut. Tapi Sunset Lover punya apa saat ini? Sunset Lover cuma bisa bertahan sampai dia punya power di arah level 4. Oh, tapi bahaya banget juga ya dilihat-lihat ya. Dia punya damage reduction dari Vengeance. Dan dia juga memilih emblem yang menunjukkan Impure Reach. Ditambah dengan untuk sekarang ganking mulai tercipta. Press Ward telah dikeluarkan begitu saja. Dari Kid Pumba masih bertahan dan emblem kali ini di tangan sosok seorang Luke. Dia akan lebih kuat dengan tenacity. Iya. Dan mungkin ini dia yang dibutuhkan. Ability untuk rotasi yang dimiliki karena dia butuh untuk mengejar di mana Sunset Lover berada. Dia juga membawakan emblem support agar tujuannya nanti bisa lebih banyak mengeluarkan absorb shield damage ketika sudah memiliki Oracle juga. Tapi Magister? Oke, Valkyrie Cup dikeluarkan. Magister akan mendapatkan look. The Purify Gaming save the day. Untuk para pasukan dari Geek Farm. Meanwhile dari bottom lane kembali. Dua tim yang menggunakan gold lane sebagai weak lane mereka masing-masing. Apalagi 1-1. Kali ini di early belum punya pressure yang sangat baik. Baloyski belum berada di level 4. Geek Farm mereka standby dengan ada Nile di depan sana. Tapi ingat, Luka tidak punya Purify kalau dia terperangkap lagi dengan adanya Crystal Migration. Sunset Lover berada di level 4. Luka memaksakan di depan sana. Dan ternyata para pasukan dari tim Geek Farm mereka benar-benar terbantu dengan Bintang dan Luka. Nile tinggal melakukan retribution dan free terhadap Nile. Meanwhile, Luka versus everybody melakukan Bintang terhadap dua player yang dimiliki dari Geek Farm. Semuanya bebas langsung ke arah belakang. Dan zoning out terjadi terhadap Purple Buff dan Deus Volt ini berkat Luka. Iya, tapi itu benar-benar Luka mengorbankan dirinya untuk pertukaran yang lebih mahal. Dan sekarang dari pemain-pemain di Deus mereka mencoba untuk mengusir saja main-main dari Geek Farm. Mereka tidak mau terlalu overcommit juga karena memang Magister sempat ditumbangkan. Dan Geek Farm berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang pertama. Dua kata yang menakutkan hari ini, Esmeralda Look. Karena dia benar-benar pegangin 3 pemain dari The Wolves sekaligus. Ditambah dengan zoning out tersebut, menimbulkan efek snowballing yang sangat luar biasa. Turtle diambil, purple buff di invade. Dan lihat Nile sekarang, dia unggul dari segi level ketika match up-nya melawan Magister. Dan ini akan menjadi early game yang cukup proaktif
bagi teman-teman dari Geek Farm, apalagi ketika kita melihat adanya Dreadnought Armor yang dimiliki oleh Fredrin dari Nile. Oh, dia pengen kuat banget Dia di langsung depan ya. mau early game yang menabrak sepertinya bersama juga dengan Luke yang sesaat lagi akan menyelesaikan Reisman. Tapi Pawlowski terperangkap di depan sana. Masih coba untuk bertahan, terlalu kuat Pawlowski untuk bisa di take down di early seperti ini. Membuat para pasukan dari Geek Farm tidak harus terlalu takut untuk bermain dengan boost. Karena Magister dalam posisi yang tidak terlalu unggul. Kenapa? Karena jungle-nya udah coba sedikit demi sedikit dipatahkan oleh seorang Nile tadi. Itu satu. Yang kedua, ada damage reduction dari pasif Kaja. Dan yang ketiga, kita tahu sendiri, untuk Guinevere jungle di competitive scene, itu build-nya pasti build ke arah tank utility. Ya. Sehingga membuat damage yang dihasilkan sama Magister di early game mungkin ada, tapi ketika menuju ke late game, atau mungkin targetingnya ke arah roamer-roamer yang memiliki HP tebal, gak bakal seinstan itu. Tapi Be, secara nggak langsung aku ngerasa ya, Geek Farm sekarang kuncinya tuh juga bukan cuma di Baloi loh. Iya, Tapi di look-nya. gimana look-nya juga loh. Makanya kan dua kata seram hari ini kayaknya. Look Esmeralda. Oke, tapi ngomongin soal Luke Esmeralda, jangan sampai dia bertemu dengan Karvi di arena itu, the late game itu yang mungkin harus mereka pahami. Dan mereka juga harus gimana caranya membuat Marquis tidak dalam posisi yang under sekali. Di depan sana, pasukan dari Geek Farm, mereka tidak memaksa team fight terhadap Turtle. Mereka memaksakan supaya Kid Bombanya ngelepasin dulu penalty zone atau minimal dia ngelepasin flickernya. Dan di depan sana, Special Migration dengan adanya sosok dari seorang Magister berhasil mendapatkan 1K. Yes, Nile ter-take down. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka kehilangan the power of retribution. Tapi Luka masih bertahan di depan sana. Membuat para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa Tivan. Walaset Kid Bomba kali ini berhasil ter-take down. Pertukaran yang tidak cukup adil, tapi Turtle yang tidak bisa didapatkan oleh Deus Food menjadi sebuah keuntungan dari Geek Farm. Wow, look-nya benar-benar strong banget di area depan. Tapi sayangnya tadi mereka tim fight itu di area jungle. Jadi ya bisa dibilang itu jadi spot yang amat enak banget sebenarnya untuk Violet Requiem dari Magister. Ya, tapi ditambah dengan flicker juga dari Kid Bomba yang membuat penalty zone-nya lebih on point. Namun, buying time-nya percuma karena Nile sudah hadir kembali dan akan mengadu retribution. Special Migration menuju ke arah seorang Pawlowski. Ini cukup sangat merugikan tim dari Deathbolt. Mereka kehilangan momentum, mereka kehilangan Sawo. Mereka bahkan bisa saja kehilangan seorang Magister. Tapi para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa tim fight dari mid lane. Dan lihat Nile tidak mengeluarkan apapun di sana. Kayaknya Luke harus berterima kasih sama Matildanya Sawo. Karena dengan Matilda Sawo menggunakan Guided Wing berkali-kali, Absorb damage. shield-nya makin banyak, absorb-nya makin lebih powerful. Dan lihat, untuk sekarang Entity Talisman sudah ada tangan dari Luke. On the way seharusnya menuju ke arah Dominance Ice. Dan ini akan membuat shield dari Popheus-nya Sunset Lover akan benar-benar sangat-sangat tumpul sekali. Dimakan semuanya ya. Di zoning terus juga, lihat bagaimana sosok Luke yang masih belum bisa di take down. Dengan Purify-nya, buying time akan menjadi kunci jawaban dari Geek Farm sehingga fokus dari Sunset Lover-nya itu nggak ke arah Marquis. Tapi kalau ngomongin dari EXP, kali ini lihat pecah banget Paloy! Menuju ke arah seorang Karvi hilang pecah begitu saja. Dan bahkan this is Captain Marquis speaking ready to take hold. Berhasil memberikan damage tapi besar vengeance. Meanwhile, Empress Sword menutup hari dari sosok Sunset Lover. Sawo, where are you going? Tapi nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka lebih memilih untuk fokus ke arah mid lane. Mereka meredamkan diri mereka. Nggak mau dive in terlalu dalam karena kerugian akan bisa di tangan mereka. Dan ini dia Nile membalas recall dari seorang Sawo yang kalau bahasa Inggris di interview sana bilang tipi-tipi. Tipi-tipi. Bener kan? Tipi-tipi typically. Oke, penalty zone for nothing. Apa yang terjadi dengan flicker sekalipun, following up tidak ada membuat Kid Bomba melakukan hal yang sia-sia. Kid Bomba, what are you doing Kid Bomba? Mungkin at least dia pengen nge-clear minion aja sih. Ya, tapi setidaknya untuk di turtle yang selanjutnya dia nggak bakal bisa set up. Yang mungkin bisa dilakukan hanya Sawo dengan satu buah Guided Wing. Tapi itu resikonya tinggi banget. Lagi dan lagi karena nggak ada flicker, berarti jatuhnya jadi one way ticket. Oh, dan Flash of the Assist untuk Sawo kali ini. Sementara Geek akan lebih berfokus bermain secara objektif tentunya menjadi kunci untuk Geek Farm. Dengan dominasi net award sejauh ini di menit ke-8. Tapi tiba-tiba Magister Oh, Special Migration, Paloyski masih bertahan dengan konsol gaming. 2 kali gak kepick up. 2 kali kagak pick up dan Luka di sana langsung melakukan respon terhadap tim Geek Farm lainnya. Luka masih punya Purify Gaming tertangkap, Wallace hit, berhasil ter-take down. Akhirnya Luka bisa hilang. Sedikit terlambat mungkin Nile memberikan absorb damage dari turtle-nya. Yang akhirnya Luka harus menjadi korban keganasan dari seorang Sunset Lover. Nah, itu yang tadi kamu bilang ya. Saking percayanya Aboy. Saking percayanya. Baloi dengan Iya. look juga ya. Dia percaya semua satu sama lain. Dan Iya. memang mungkin kita bisa bilang, kalau ngomongin dari Geek Farm, salah satu tim underrated di area MPL,
dark horse banget. Mungkin secara individualisme mereka tidak terlalu terdeteksi. Tapi gimana caranya mereka punya team fight dan mereka punya kepercayaan satu sama lain, sama timnya. Benar-benar seperti keluarga, itu yang membedakan. Iya. Tapi kalau kita berkaca kembali dengan item yang sudah benar-benar dihadirkan dari kedua belah tim ini, Geek Farm mungkin fokusnya menuju ke arah si Halberd. Ini yang menarik juga dari Marky. Item ketiga untuk memecahkan shield absorb yang nanti akan dibawakan juga dari Matilda. Sehingga membuat kekuatan dari Sawo dengan Flask of Diasis nggak begitu maksimal. Tapi di satu sisi lainnya, Legend Sword di tangan dari Carvey. Udah pasti. Luke harus lebih berhati-hati karena semakin late game, Beatrix akan semakin lebih berbahaya dengan Malefic Roar yang akan dia bawakan. Gak bakal bisa ditahan. Gak bakal bisa ketahan, kecuali dia bikin Blade Armor. Tapi di depan sana, Magistor kali ini berhasil menghindari. Dipecah sebentar dari Baloski. Bergerak ke belakang membuat masuk ke Geek Farm. Dan lihat Sunset Love fans everybody. Dan this is Captain Marquis speaking nampaknya berhasil menumbangkan Sunset Lovers kembali. Luka! Luka! EXP leader dari Indonesia. Berhasil menabrak ke backline. Looking for wipeout. Permasukkan dari Geek Farm. Memasang defense. Dan Naboy ternyata membuat Tailspool terpancing. Wipeout! EXP leader dari Indonesia, Luke benar-benar menunjukkan kualitasnya, berhasil menabrak Tailspool dan wipeout pun terjadi. Dan gimana follow up dari Abo yang nge-copy ke arah Circling Eagle tadi? Iya, langsung ditabrak juga dengan double knock up airborne. Gila. Membuat dua kata menyeramkan kita masih sama dengan Luke dan bahkan ada pick off lagi Sawo yang baru saja hidup kembali. Mencoba untuk melakukan mirror, mencoba untuk mencari informasi tapi nyatanya belum ada yang di area Lord. Geek Farm masih ingin pick off, ingin melakukan intimidasi gameplay kepada Dazvolt. Yes, apakah Geek Farm akan coba menutup game kedua kali ini seperti Filipino style gameplay? Tapi nampaknya depan sana Magistor gak bakal berani lebih dalam lagi. Sedangkan Luke masih mencoba untuk membuat Magistor memikirkan 3 atau 4 kali sebelum dia bisa masuk ke dalam pit lane. Padahal tadi si Carvey udah percaya loh sama Magistornya. Iya, Dia udah bukan dia Infinite langsung tembak. Dia udah tembak ke arah Baloyski karena dia nggak kena damage reduction di sana. Yang kena udah pasti bakal ke Magistornya. Tapi ternyata Magistor memilih untuk mundur karena memang ada Luke di sana. Nile juga siap backup. Semua dari Geek Farm akan saling bahu-membahu. Sehingga dengan Lord yang pertama kali ini kayaknya bakal ada sedikit tempo yang berbeda. Geek Farm sudah mulai panas mesin dieselnya. Ini dia kekalahan pertama yang membangkitkan bagaimana semangat mereka sampai dengan hari ini setelah mereka 2-0-in The Ohio Brothers. Dazvolt mungkin bakal jadi next targetnya. Oke, Magistor paksa untuk dipukul mundur. Baloyski! Baloyski! Fokus ke arah sosok dari Kid Bomba, tapi nampaknya itu sebuah masalah untuk Geek Farm. Mereka kehilangan Marky, mereka kehilangan Baloyski. Berdekat bahkan Special Man bisa tarik keluarkan bersama dengan Valtteri, tapi Nile masih coba bertahan di garis depan. Nile memiliki power damage yang cukup tinggi. Sunset Lover tidak akan bisa kemana-mana. Ditempel oleh seorang Luke. Satu persatu mereka udah mulai grogoti. Bahkan Sawa akan menjadi pilihan yang kedua sebelum ke arah Beatrix. Karena untuk menangkap Magistor ini cukup terlalu jauh. Dan Baloyski moment ini benar-benar menjadikan momen yang cukup mengerikan. Antara dia dapat atau ternyata dia membawa malah petaka untuk timnya. Agak sedikit terburu-buru sepertinya karena turret di area mid juga masih belum berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Luke bakal coba di take down. Nampaknya Purify Gaming menyelamatkan harinya kembali. Udah punya Blade Armor juga, jadi gak bakal semudah itu untuk take down. Jadi makin lebih powerful lagi dengan physical defense yang makin lebih tinggi juga. Dan mungkin untuk kelas itemnya akan lebih aman ketika memiliki immortality. Tapi kalau kita lihat tadi satu loncatan yang begitu mematikan dari Sunset Lover dan juga bekerja sama dengan Kid Bomba, kayaknya Marky bakal show up terakhir lagi deh. Apalagi ketika kita melihat resep itemnya yang menuju ke arah Magic Blade terlebih dahulu. Rose Gold Meteor seharusnya akan menjadi item kelima dari Marky. Oke, Magistor bersama kawan-kawan sudah bermain dengan adanya pola 5 player standby di depan sana. Untung tidak ada yang bisa mengikat sekalipun. Penalty zone masih for nothing, informasi terberikan. Tapi lihat dari Baloyski di arah belakang mencoba mencari di mana Carvey berada. Tidak ada Carvey, dia akan coba menangkap siapa. Dan Carvey kali ini terlalu jauh untuk bisa melakukan follow up damage. Hingga zoning out dari Luka membuat Carvey tidak bisa kemana-mana. Dan bahkan membuat pasukan Dealspool membuat mereka terperangkap walaupun hilang lukanya. Tapi zoning out yang benar-benar maksimal. Dia membuat flicker Carvey hilang dan tidak ada di saat Lord. Ditukar dengan waktu resurrection dari Luke, itu cukup adil. Iya, apalagi Sawo yang tumbang loh. Jadi harusnya nggak bakal berani juga untuk Dazvolt melakukan sebuah movement tanpa adanya hero cover.
yang bisa membawa Carvey-nya ketika tidak memiliki flicker. Iya, plus Apalagi Kid nggak ada Bomba, Flash of the Assist juga. yes, dan Kid Bomba juga nggak punya penalty zone. Ya, untuk penalty zone sekarang mungkin akan ada lagi, tapi flickernya Iya. dari tadi yang mungkin belum dikeluarkan. Mungkin Kid Bomba juga udah sadar. Kalau dia keluarin flickernya untuk ofensif, dia nggak bakal bisa untuk mundur karena dia Terizla one way ticket. Dan terlalu beresiko kalau seandainya dia tiba-tiba akan langsung jump in dengan menggunakan satu buah flicker. Udah Memang mulai nggak. bunyi genderang perang nampaknya kali ini di AR. Iya, dan agak beresiko sih tiba-tiba keluar. Oh ini Tanpa ada dia, planning. bener banget resiko yang bisa dapatkan Pagi Store. This is Captain Marky dan dia ready to take off. Marky, a double kill from Marky. Membuat Deathbolt berhasil didapatkan dua playernya dan terbuka sangat bebas untuk base-nya. Tidak ada Magister, tidak ada Sunset Lover, berarti tandanya tidak ada counter untuk Marky. This is Captain Marky ready to take off. Cuma Pilot dengan Marky. satu kali tumbang, Be. Dia udah jaga positioning dia. Dia tahu pergerakan dari pemain-pemain Disvolt. Dia nggak boleh terlalu dekat dengan posisi Balwa yang menarik dengan Divine Judgment. Dan itu dia yang didapatkan oleh Geek Farm. Dua pemain dari Disvolt tumbang. Ya, apalagi Sunset Lover-nya juga nggak ready kayaknya ketika tiba-tiba ternyata sudah kebuka duluan weakness point-nya. Dan hal tersebut yang membuat Geek Farm makin lebih percaya diri. Apalagi sekarang Marky sudah memiliki Rose Gold Meteor. Oh, di bottom lane. Mereka coba untuk mendorong menuju ke arah turret yang dimiliki Balik para ke pasukan flicker. dari tim Deathbolt. Baleski coba memancing keributan dengan menunjukkan batang hidungnya di garis depan. Tapi Deathbolt, Sabar mereka gak sih? tidak ada yang bisa mengikat siapapun. Dan mereka harus bisa melakukan counter terhadap Sir Baleski. Dapat sana penalti dari Kid Bomba. Wah, kamu coba terjadi dan Marky akhirnya ter-take down. Besta bukan sangat bebas. Double kill didapatkan. Sawah hanya bisa menjadi pertukaran untuk seorang Luke. Meanwhile, Aboy mencoba untuk melakukan jemputan terhadap seorang Luke yang akhirnya Luke dilepaskan. Tidak berhasil di following up, tapi setidaknya dengan dua turret yang hampir mereka dapatkan. Hampir ya, Hampir. jadinya cuma satu. Dan membuat mereka kehilangan dua player. Aku boleh bilang ini ruginya di Geek Farm. Rugi di Geek Farm karena memang ketika momen menuju ke arah late game, ini akan membuka potensi untuk Carvey build up lagi. Item-item late game-nya akan lebih mengerikan juga. Tapi buat sekarang setidaknya tidak memberikan teritorial untuk Dust Vault adalah kunci jawaban juga buat Geek Farm. Nile, Sehingga mereka tidak boleh ke pick off lagi. Nile, Ketahuan? Nile kali ini memaksa ke arah Magister kah? Iya, dia memaksa ke arah Magister. Dia terperangkap di depan situ. Dengan ada Vault Requiem dapetin dua dan membuat para pasukan dari Geek Farm kehilangan Nile. Luka immortality-nya masih ada tapi nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka memaksa tim fight kembali. Marky, this is Captain Marky speaking. Winter. Berhasil mendapatkan satu, mundur ke arah belakang. Damage yang diberikan dari Marky sedikit demi sedikit mereka keluarkan untuk mempertahankan Geek Farm. Jangan sampai mereka harus tumbang lagi dan lagi. Nampaknya para pasukan dari Geek Farm mereka terlalu terburu-buru untuk bisa menumbangkan Magister. Yang akhirnya malah Nile yang harus menjadi korban dari kelakuannya sendiri. Karena posisinya tadi Marky cukup jauh juga sih. Apalagi itu timingnya kebetulan lumayan pas sih untuk muncul duluan ketika Marky-nya masih on the way. Karena kalau seandainya tadi Nile tidak show up, menurutku yang terjadi malah Dust Vault itu udah pasti ngelakuin invade nih di jungle-nya dari teman-teman Geek Farm sekarang. Karena mereka nggak keluar dari zona aman mereka. Mereka Iya. bakal susah untuk masuk area jungle. Aku sempet tadi kayak mention kayak oke dia nggak ketahuan, tapi tiba-tiba dia ngebuka sendiri posisi ketika Marky memang agak cukup jauh tuh tadi. Karena kalau dia nggak show up di situ, kalau nggak ada kalau bisa dibilang nggak ada pertukaran point kill di situ, yang ada teman-teman dari Geek Farm gak bisa keluar kayak sekarang nih, Iya kayak sih, Marky sama benar. Baleski yang mencoba untuk melakukan setup di area jauh. Tapi benar menurut aku masih bisa ditunggu beberapa detik sampai Marky Sampai Marky-nya benar-benar mendekat ya. lah ya setidaknya. Resiko yang diambil ternyata membuat Geek Farm 50-50 lagi. Walaupun tadi mendapatkan banyak keuntungan, tapi untuk sekarang Dust Vault yang bisa pegang kendali Lordnya. Tapi seenggaknya nggak sampai di dalam area jungle. Dan Tapi- thanks to Aboy karena dia copy penalty zone tadi. Sekarang adalah Boloski udah tahu kalau dia nggak boleh nangkep Kid Bomba lagi. Dia harus nangkep Carvey atau nggak Magister sekalipun. Dan Sunset Lover, ini biarkan dia bersinar. Biarkan dia di belakang. Kenapa? Itu akan memancing Sunset Lover. Malah kehilangan dirinya sendiri. Karena weakness point akan kebuka. Makanya kalau dia fokus ke Sunset Lover nggak bisa. Carvey, gimana caranya Carvey ditutup? Carvey sekarang udah menjadi obstacle yang sangat berat untuk sang Luke. Di depan sana para pasukan dari tim Geek Farm mereka memaksa dengan adanya Retribution. Sunset Lover berada di gas depan. Mundur ke arah belakang, awet setengah mati. Bakal coba didapatkan tapi Magister masih bertahan. One last hit. Spray down. Tembak keperingatan berhasil menutup karena Nile. Ternyata Marky kali ini gagal mendapatkan poin kill yang cukup berarti. Lucas setidaknya memancing para pasukan dari Deathbolt kabur dari Lord. Tapi ternyata Deathbolt tidak terpancing memocan. Malah Deathbolt-nya mereka yang bisa men-take over Lord kali ini. Lagi dan lagi Carvey
masih bebas. Iya, dan Sunset Lover yang tadi juga sempat ditarik, Winter Truncheon-nya digunakan ketika Cross Bowling kebuka dari Marky. Iya, dan Oke, untuk sekarang Paloski. lihat dipaksa. Tapi di depan sana lihat Paloski bakal coba untuk bertahan. Tidak ada defense judgment perpasukan dari Kick Farm. Mereka cuma bisa melakukan team fight. Tapi di belakang sana Luka mencoba untuk menutup hari dari seorang Carvi. Damage terlalu sakit, tidak bisa dipendung dan Sunset Lover terperangkap di dalam perangkap Kick Farm. Setidaknya itu yang bisa mereka lakukan dan Marky hilang. Marky gak bisa selamat dari para pasukan dari Deus Vult. Bersama dengan sosok Luka yang tumbang. Wolf bergerak di arah mid lane. Ini bencana untuk Kick Farm. Wow, dan sekarang mau nggak mau mereka harus bermain secara defensif. Disvolt sudah mulai menggiring jalannya Lord di area mid kali ini. Tumbang 1 demi 1 bukan opsi yang baik sepertinya buat Geek Farm dan sekarang mereka yang terpick off. Oke, mereka menuju ke belakang. Best turret dipecahkan. Belum ada clear. Carvi terperangkap tapi tidak ada following up. Damage Abed terperangkap dengan ada special medication dan Nael gagal mengeluarkan press forward. Poloski one last man standing. Tidak akan bisa melakukan clear minion. Dan membuat game ketiga Israel Deus Vult menolak. Tumbang dengan 2-0. From Europe Region. Benar-benar tangguh. Berhasil menyentil Geek Farm. Membuat Geek Farm kali ini. Oh, lihat Kid Bomba. Mendengar teriakan dari Geek Farm. Dan ini dia keseruan di M-Series secara langsung. What a play from Deus Vult. Iya, berhasil untuk mengembalikan